Struktur dan pedoman wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal, di mana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu. Dalam hal ini, peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian serta seringkali peran itu menyatu. Secara struktur, pedoman wawancara dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama opening, bagian kedua body, bagian ketiga closing. Pedoman wawancara dibuat agar pertanyaan wawancara yang nanti akan lahir dari pedoman ini tetap mengacu kepada tujuan penelitian. Opening berisi tentang pembicaraan atau kegiatan pada awal dilakukannya wawancara. Terdapat 2 langkah dalam opening. Yang pertama, membangun raport. Raport merupakan membangun situasi yang nyaman dan kondusif dalam hubungan antara interviewer dan interview, sehingga terjalin rasa percaya dan itikat baik untuk terlibat dalam proses interview yang dijalani. Selanjutnya ada orientasi pada pihak lain. Bagian ini pada umumnya menjadi hal kedua setelah terjalinnya raport, yaitu dengan menjelaskan tujuan dilakukannya wawancara, bagaimana informasi yang disampaikan akan digunakan dan apa manfaatnya. Dalam opening, proses antara raport dan orientasi biasanya akan berjalan saling terkait. Pada akhirnya, opening, kita akan menyadari sejumlah persamaan antara interviewer dan interview dan berhati-hatilah untuk hal tersebut. Teknik opening dan komunikasi nonverbal. Berikut adalah beberapa teknik dalam melakukan opening. 1. State the purpose. 2. Summarize problem. 3. Explain how a problem was discovered. 4. Offer an incentive or reward. 5. Request for advice or assistance. 6. Refer to know position of the interview. 7. Refer to the person who sent you to the interviewer. 8. Refer to your organization. 9. Request a specific amount of time. Komunikasi nonverbal dalam wawancara. Ketuk pintu sebelum masuk ruangan, perhatikan penampilan, berpakaian dan berpenampilan yang rapi sesuai dengan tujuan wawancara, berjabat tangan dengan firm atau yakin tetapi tidak terlalu kuat. Perhatikan respon nonverbal yang ditampilkan lawan bicara. Body berisi wawancara inti di mana data utama dikumpulkan dan digali. Body merupakan bagian terpenting dari sebuah wawancara. Beberapa hal yang penting ataupun inti dilakukan di body mengacu kepada tujuan wawancara dan berpatokan kepada dimensi teoritis dari fenomena yang akan digali. Panduan wawancara. Dalam wawancara yang lebih formal, persiapkanlah segala hal terkait interview, termasuk jadwal dan juga panduan. Panduan wawancara disusun secara struktur berdasarkan topik, mulai dari hal umum hingga ke hal yang khusus. Panduan ini akan membantu interviewer dalam menggali sebuah informasi. Panduan wawancara berisi list topik dan tidak selalu dalam bentuk pertanyaan. Panduan ini juga akan membantu interviewer sehingga tidak lupa terhadap hal-hal yang ingin digali atau ingin dicari tahu. Misalkan ada seorang SMA yang ingin masuk ke suatu tempat kuliah. Seorang yang menginterview ingin bertanya, program apa yang dipilih? 1. Jurusan, 2. Major program, 3. Fakultas. Itu adalah hal-hal terperinci, tapi kita harus masih dalam satu tujuan yang jelas. Jadwal interview. Yang pertama, a non-schedule interview. Tidak ada pertanyaan yang dipersiapkan secara khusus, melainkan hanya dalam bentuk isi topik. Tipe ini akan baik digunakan untuk wawancara yang melibatkan informasi yang luas. Yang kedua, a moderately scheduled interview. Pada jenis ini, memuat seluruh pertanyaan utama dalam probing yang mungkin dilakukan dari setiap pertanyaan. Seperti halnya pada non-schedule interview, pada schedule ini memungkinkan untuk melakukan probing dan adaptasi untuk interview selanjutnya. Model ini biasanya banyak digunakan pada interview jurnalis, medis, rekrutmen, pengacara, kepolisian, dan asuransi. Yang ketiga,
a highly scheduled interview. Dalam interview guide memuat seluruh pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya yang lengkap dan detail. Lebih mudah untuk digunakan oleh lebih banyak interviewer karena sudah sangat terperinci dan membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam mengadministrasikannya. Probing yang dilakukan juga harus telah terencana. Yang keempat, highly scheduled standardized interview. Seluruh pertanyaan dan pilihan jawaban telah ditentukan dalam interview guide untuk seluruh interviewer. Responden tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan ataupun menguraikan jawabannya. Yang terakhir, combine of schedule. Combine of schedule adalah mengkombinasikan berbagai interview schedule yang ada. Closing berisi penutup pembicaraan, bisa juga berisi kesimpulan dari hasil wawancara. Closing memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Merupakan sinyal pengakhiran wawancara, namun bukan untuk mengakhiri hubungan atau relasi yang telah terjalin. 2. Dapat berfungsi untuk mengekspresikan dukungan ataupun apresiasi serta membawa hubungan interviewer menjadi bentuk hubungan pertemanan lainnya. 3. Untuk menyimpulkan atas informasi apa saja yang telah didapat atau topik apa saja yang telah dibahas. Teknik dalam menutup wawancara dibagi menjadi 2. Yang pertama, teknik verbal, yang kedua, teknik non-verbal. Dalam teknik verbal, itu terdiri dari menawarkan untuk menjawab pertanyaan, sampaikan bahwa waktu habis, jelaskan alasan wawancara disudahi, tunjukkan penghargaan dan rasa puas, tunjukkan perhatian, buat rencana pertemuan selanjutnya, merangkum proses wawancara. Sedangkan teknik nonverbal itu terdiri dari menutup buku, berdiri dari tempat duduk, mengajak berjabat tangan.